10 30 11 41 kelas 5B4 S1 Fisioterapi. Baik, di sini saya mendapatkan materi sprain ankle, di mana sprain ankle itu kita kenal lebih dalam itu keseleo ya. Di sini ada pedoman rehabilitasi keseleo pergelangan kaki. Baik, program rehabilitasi ini dirancang untuk mengembalikan individu ke aktivitas mereka secepat dan seaman mungkin. Ini dirancang untuk rehabilitasi setelah keseleo pergelangan kaki. Baik, pedoman pasca operasi itu, semisal operasi itu di tahap 1 itu fase perlindungan, di mana anatomi patologi yang ada, jadwal rehabilitasi dan perkembangan yang diharapkan. Instruksi khusus: jangan melakukan aktivitas yang meningkatkan nyeri atau pembengkakan. Tujuan pada fase ini, yang pertama mengurangi nyeri dan peradangan. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan gerak. Dalam minggu pertama sampai minggu 2 itu perawatan yang disarankan modalitas seperti yang ditujukan: S kompresi, elevasi, stimulasi listrik, lalu ROM, PROM, AAROM dalam jangkauan bebas rasa sakit. 3. Perlindungan atau melindungi ligamen dari trauma lebih lanjut melalui penggunaan taping, splinting, arthrotic braces, atau case pada kasus yang parah berdasarkan penilaian klinis dan presentasi. Kriteria pada penilaian ini: yang pertama, pola berjalan normal tanpa menggunakan alat bantu. Yang kedua, pengurangan odem dengan pengukuran melingkar yang sebanding kurang lebih 1-3 cm ke ujung berlawanan. Terus minggu kedua sampai minggu keempat, BBAT memanfaatkan alat bantu yang dianggap sesuai untuk normalisasi pola jalan. Yang kedua ada PROM di semua bidang pergelangan kaki. Terus yang ketiga ada peregangan gastroc atau soleus. Yang keempat ada latihan gaya berjalan dengan berbagai AD yang berkembang menjadi tanpa AD berdasarkan tingkat nyeri. Yang terakhir ada modalitas untuk menghilangkan nyeri dan kontrol odem. Tahap kedua, progresif ROM dan awal penguatan. Instruksi khusus: jangan melakukan latihan yang meningkatkan rasa sakit atau bengkak. Perawatan yang disarankan itu 1-3 minggu odem dan perawatan mengontrol nyeri penguatan atau latihan isometrik. 2-6 minggu diharapkan kunjungan eksentrik atau konsentrik dalam rentang bebas nyeri dengan tanpa bantalan beban yang dianggap sesuai contoh latihan DF atau PF atau INF atau EF atau EV. Teraben latihan dalam rentang bebas rasa sakit. Penguatan intrinsik kaki, isometrik pergelangan kaki, jongkok permukaan stabil menuju permukaan yang stabil, calf raises. Yang terakhir ada toe raises. Tujuan untuk tahap kedua ini, yang pertama meningkatkan kekuatan otot dan ketahanan. Yang kedua ada lanjutkan ke ROM aktif dan pasif penuh. Yang ketiga, tingkatan tubuh proprioception dan kontrol. Kriteria untuk ke fase ini: yang pertama, pola berjalan normal tanpa menggunakan alat bantu. Yang kedua, pengurangan odem dengan pengukuran lingkar yang sebanding kurang lebih 1-3 cm ke ujung berlawanan. Tahap ketiga,
maju memperkuat neuromuscular control. Latihan penguatan proprioceptif dan ketangkasan atau kekuatan pemula. Contoh latihannya itu papan BAP berdiri, lalu ada treadmill berjalan dengan berbagai tanjakan. Yang ketiga itu bosu berjongkok dan menerjang double leg lompat. Tujuan pada fase ini yang pertama mengembalikan latihan kekuatan dengan modifikasi yang sesuai. Yang kedua ada meningkatkan kekuatan otot dan kelincahan dan kontrol neuromuskular. Yang ketiga memperbaiki mekanisme tubuh dan pola gerakan yang tepat. Yang keempat ada tingkatan stabilitas proksimal secara keseluruhan. Kriteria untuk melaju ke fase berikutnya. Yang pertama ada kekuatan pergelangan kaki. Dalam 90% pergelangan kaki yang tidak terlihat dengan bebas rasa sakit eversi pada isometrik menolak. Yang kedua itu mampu melakukan lari ringan tanpa kelainan gaya berjalan. Tanpa ini loh, seperti berjalan atau berlari nggak pincang kayak gitu. Yang ketiga mampu LSLS selama 1 menit tanpa kehilangan keseimbangan pada anggota tubuh yang terlibat. Dan tahap terakhir itu ada intervensi. 1 kaki melompat ke depan, ke belakang dan ke samping. 2. Latihan titik kaki tunggal dan kaki ganda dengan berbagai pola latihan. Yang ketiga tangan agility. Yang keempat ada lompat katak. Yang kelima ada lompat 1 kaki. Dan yang terakhir ada plyometric khusus olahraga. Baik, ini dilakukan 3-8 minggu untuk fase ini dan dilanjutkan 6-12 minggu. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari sprain ankle dan beberapa contoh gerakannya nanti saya akan contohkan.